Ya. Oke. Jadi selamat datang di channel saya. Saya Gerald Simatupang dengan NIM channel D024056 eh, dari Prodi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Saya di sini akan membuat video mengenai penjelasan pemotongan PPh 21 pegawai tetap. Untuk penyusun materinya ini dosen pembimbing saya. Baik, materi yang akan dibahas, yang pertama adalah pengertian PPh pasal 21 pegawai tetap, yang kedua ketentuan PPh 21 pegawai tetap, yang ketiga mekanisme perhitungan PPh 21 pegawai tetap, dan yang terakhir, keempat, kendala sistematis dalam PPh 21 pegawai tetap. Saya mulai dengan pengertian PPh 21 pegawai tetap. PPh 21 pegawai tetap adalah pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilan seorang pegawai yang bekerja secara tetap pada suatu perusahaan atau pekerjaan. Pajak ini dipotong langsung oleh perusahaan sebagai pemotong pajak dan disetorkan ke negara. Pegawai tetap berarti seseorang yang sudah memiliki hubungan kerja yang tetap dan menerima gaji atau upah secara teratur, biasanya setiap bulan. Baik, yang kedua, untuk ketentuan PPh 21 pegawai tetap, menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 16 PJ 2016, pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota dewan, komisaris, atau dewan pengawas yang turut menjalankan pekerjaan sehari-hari. Jadi, PPh 21 ini mencakup kepada pajak yang diterima oleh para pegawai tersebut langsung dipotong dari pendapatan maupun gaji mereka dalam suatu perusahaan tersebut. Objek PPh pasal 21 atas pegawai tetap mencakup seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh secara rutin maupun tidak rutin. Di antaranya gaji pokok, tunjangan, yaitu ada tunjangan jabatan, tunjangan istri dan anak, tunjangan makan, dan transportasi. Honorirum, bonus dan THR, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, serta penghasilan lainnya yang sehubungan dengan pekerjaan. Dalam menghitung PPh 21, pegawai tetap berhak atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang nilainya ditetapkan pemerintah. Berdasarkan PTKP terbaru, saya ambil contoh per 1 Januari 2016 adalah yang pertama, 54 juta rupiah untuk wajib pajak orang pribadi, tambahan 4.500.000 rupiah untuk wajib pajak yang kawin, dan tambahan 4.500.000 lagi untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang. Perlu diketahui, pemberi kerja atau perusahaan bertindak sebagai pemotong PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap. Setelah memotong, pemberi kerja wajib menyetorkan pajak tersebut ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan melaporkannya melalui SPT masa PPh pasal 21. Selain itu, pemberi kerja wajib memberikan bukti potong pajak kepada pegawai tetap setiap akhir tahun atau saat pegawai berhenti bekerja. Bukti ini dipakai pegawai untuk keperluan seperti pelaporan surat pemberitahuan tahunan, SPT, PPh orang pribadi. Baik, untuk yang ketiga, mekanisme penghitungan PPh pegawai tetap. PPh 21 pegawai tetap. Yang pertama, menghitung total penghasilan bruto per bulan. Misalnya, Pak Budi punya pendapatan setiap bulan dengan total 7.500.000 rupiah. Untuk gajinya per bulan ada 5 juta rupiah, tunjangan jabatannya 2 juta rupiah, dan tunjangan makannya 500.000. Statusnya adalah sudah berkeluarga dan memiliki satu anak. Yang kedua, kurangi pemotongan. Biaya jabatan sama dengan 5% dikali penghasilan bruto atau dikali 7.500.000 rupiah. Jadi hasilnya 375.000 rupiah untuk biaya jabatan. Untuk penghasilan itu per bulan itu 7.500.000 rupiah dikurang 375.000 rupiah sama dengan 7.125.000 rupiah. Yang ketiga, menentukan penghasilan selama setahun. Untuk menentukannya, kita kalikan dengan 12. Jadi 7.125.000 rupiah kita kalikan dengan 12 untuk satu tahun ya. Jadi hasilnya adalah 85.500.000 rupiah. Yang keempat,
Pengurangan dengan PTKP. Karena dia berkeluarga dan beranak satu, jadi PTKP-nya sebesar 63 juta. Kurangkan 85.500.000 rupiah dengan 63 juta rupiah. Jadi totalnya adalah 22.500.000 rupiah. Dan yang terakhir, bagi dengan 12 untuk menghitung potong pajak per bulannya. Jadi 22.000, saya ulangin, 22.500.000 rupiah dibagi 12 sama dengan 1.875.000 rupiah. Jadi dari 1.875.000 rupiah itu, ambil 5%-nya untuk dipotong dari gaji. Jadi 1.875.000 rupiah dari 5% adalah 93.750 rupiah. Jadi setiap bulannya gaji kita dipotong sekitar 93.750 rupiah untuk PPh 21 atas pegawai tetap. Kendala sistematis dalam PPh pegawai tetap. Yang pertama, kesalahan dalam perhitungan pajak. Human error dalam menghitung pajak bisa terjadi karena rumus yang salah, tarif tidak diperbarui, atau tidak memperhatikan komponen penghasilan yang seharusnya dikenakan pajak. Kadang tunjangan atau bonus tidak dihitung dengan benar. Yang kedua, kurangnya pemahaman pegawai tentang PPh 21. Banyak pegawai tidak tahu bagaimana pajak mereka dihitung, sehingga bingung saat menerima gaji yang dipotong. Ada juga yang belum paham soal SPT tahunan pribadi dan bukti potong. Ketiga, perubahan aturan yang cepat. Pemerintah kadang mengubah tarif pajak, batas PTKP, atau aturan teknis lainnya. Misalnya perubahan di Undang-Undang HPP, PMK, per Dirjen Pajak. Perusahaan harus selalu update dan menyesuaikan sistemnya, itu yang sering menyebabkan kendala atas PPh 21 ini. Yang keempat, kendala teknis dalam pelaporan dan penyetoran. Gangguan teknis saat menggunakan sistem e-billing, e-filing, atau aplikasi perpajakan lainnya. Sistem error bisa menghambat proses setor atau lapor tepat waktu. Yang kelima, ketidaksesuaian data karyawan. Data pegawai tidak lengkap atau tidak diperbarui. Misal, perubahan status kawin, jumlah tanggungan, NPWP, dan sebagainya. Jika data tidak akurat, maka penghitungan PTKP dan pajak jadi salah. Dan yang terakhir, kurangnya sumber daya di perusahaan. Perusahaan kecil atau UMKM sering tidak memiliki sifat pajak khusus, HR atau staf administrasi, kadang merangkap mengurus pajak tanpa pelatihan yang cukup. Jadi, kesimpulannya, seperti yang telah saya sampaikan di atas, pemotongan PPh 21 atas pegawai tetap merupakan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sebagai pemberi kerja. Kewajiban ini mencakup proses perhitungan penghasilan bruto, pengurangan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), penentuan penghasilan kena pajak (PKP), hingga penerapan tarif pajak progresif yang diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pemotongan PPh 21 juga berperan penting dalam memastikan pegawai tetap sebagai wajib pajak orang pribadi turut berkontribusi terhadap penerimaan negara. Selain itu, perusahaan juga wajib melakukan penyetoran dan pelaporan pajak yang telah dipotong, serta memberikan bukti potong kepada pegawai. Walau masih ada beberapa kekurangan, namun kita tetap harus mensupport agar PPh 21 atas pegawai tetap ini menjadi pedoman untuk keberlangsungan pendapatan negara yang digunakan untuk kepentingan negara itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atas PPT yang telah saya buat. Sekiranya itu saya akhiri. Terima kasih.